Selamat berjumpa para siswa. Hari ini kita belajar tentang laju reaksi. Sebelumnya, mari kita saksikan kejadian berikut ini. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya mencoba membantu menjelaskan tentang laju reaksi. Hal ini kita mulai dengan memperhatikan percakapan antara Pak Agus dan temannya di suatu waktu saat bertemu di jalan. Kenapa ya? HP yang saya buat tidak jadi-jadi. Wah, perlu dicari tahu penyebabnya kok dia tidak segera bereaksi. Kamu tahu tidak apa yang menyebabkan suatu reaksi itu cepat atau lambat? Waduh, kalau kamu larinya ke masalah reaksi, mentang-mentang kamu guru kimia ya. Ya, apa yang dialami teman saya ada kaitannya dengan reaksi kimia. Pembuatan tape adalah reaksi kimia. Tentu hal ini berkaitan dengan cepat atau lambat suatu reaksi kimia yang terjadi. Yang selanjutnya kita sebut dengan laju reaksi. Mari kita pelajari dulu apakah laju reaksi tersebut. Laju reaksi. Kenapa memakai istilah laju reaksi, bukan kecepatan reaksi? Mari kita cari tahu dengan Pak Agus Mahidi dan bagaimana cara menentukan suatu laju reaksi. Selamat berjumpa anak-anak SMA 1 Singkawang. Kalian tentu masih ingat apa itu besaran vektor dan skalar. Ya, benar sekali, besaran vektor adalah yang memiliki arah dan besaran skalar tidak mempunyai arah. Sekarang pertanyaan selanjutnya, laju reaksi termasuk besaran apa? Vektor atau skalar? Iya, termasuk besaran skalar. Makanya memakai istilah laju reaksi dan bukan kecepatan reaksi. Maya, bagaimana cara menentukan laju suatu reaksi? Dengan cara mengukur waktu saat terjadi sampai selesai suatu reaksi. Pak. Oke, bagus sekali. Sekarang saya mau tanya lagi. Kapan reaksi dikatakan sudah mulai atau sudah berakhir? Saat sudah mulai ada perubahan, Pak. Dan saat sudah tidak ada lagi perubahan. Baik, Maya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat percobaan berikut ini. Ya, ini adalah percobaan antara larutan asam dengan logam magnesium. Larutan asam ini dicobakan dengan berbagai volume. Ternyata volume semakin sedikit, maka laju reaksinya pun semakin lambat. Yang percobaan kedua. Ya, kita lihat di sini bagaimana magnesium dilarutkan dalam larutan asam. Semuanya nanti akan terurai atau bereaksi dengan larutan asam. Ini yang pertama, waktunya adalah 1 menit. Kemudian bila kita menggunakan 10 ml larutan asamnya, kita lihat di sini reaksinya lumayan lambat ya, karena gelembung-gelembungnya yang dihasilkan relatif lebih dikit dibanding yang pertama. Setelah kita ukur waktunya, ternyata memerlukan waktu 2 menit. Kemudian dengan larutan asam yang volumenya 5 mili, magnesium ini dilarutkan. Kita bisa melihat di sini bahwa gelembung-gelembung gasnya itu pun relatif lebih sedikit dibanding dengan yang 10 mili tadi. Dan hasil pengukuran dengan stopwatch, waktu yang diperlukan sampai habis magnesium ini dilarutkan adalah 3 menit. Kedua,
yaitu dengan melarutkan teh celup di air panas dan air dingin. Kalau panas dan dingin, apa yang berbeda anak-anak? Ya, yang berbeda adalah suhunya. Bisa dilihat jika suhunya tinggi dan suhunya rendah, perbedaan lama larutnya. Kalian bisa ambil kesimpulannya. Percobaan selanjutnya yaitu pelarutan antasid atau obat mah dengan perlakuan yang berbeda bentuk atau luas permukaannya. Yang satu bentuk tablet, yang lainnya bentuk serbuk. Lihatlah apa yang terjadi. Siapa yang lebih cepat melarut? Bentuk punggahan atau bentuk serbuk? Percobaan berikutnya adalah pelarutan H2O2 dengan air. Pada beker pertama, tidak diberi MnO2 sebagai katalis. Pada beker kedua, diberi MnO2 sebagai katalis. Lihatlah bagaimana perbedaannya. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Pada percobaan terakhir, seng dengan HCl, bagaimana pengaruhnya terhadap suhu? Silahkan amati bagaimana pengaruh reaksi seng dengan HCl terhadap suhu lingkungan. Ya, demikian Maya pelajaran hari ini. Sekarang tuliskan faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi dan berikan penjelasannya. Sampai jumpa minggu depan ya.